Mana kali? Ya itu nubuat ya sama senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana Ustadz Kainama bersama dengan teman-temannya dan mereka mengunjungi Ustadz juga. Ustadz Mu'allaf mengunjungi Ustadz benaran Bapak Ibu. Nah, ketika mereka bertemu, mereka bahaslah tentang nubuatan Nabi mereka, junjungan mereka, di mana nubuatan Nabi dan junjungan mereka itu ada di Alkitab. Mereka bahaslah itu dan sambil menangis terisak-isak, Ustadz tersebut membaca kitab Yesaya 29 ayat yang ke-12. Artinya saudara, ketika Ustadz itu membaca firman Tuhan, yang diyakini firman Tuhan yang dimaksud di dalam kitab Yesaya 29 ayat 12 itu adalah nubuatan tentang nabinya, lalu Ustadz itu menangis terisak-isak. Saya ingin katakan bahwa Alkitab itu punya kuasa yang luar biasa. Ya, punya kuasa yang luar biasa sampai Ustadz tersebut menangis terisak-isak, walaupun tujuannya untuk mengungkapkan, untuk meyakini iman yang diimaninya, kepercayaannya tentang nubuatan seorang laki-laki yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan itu yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah oleh Ustadz Mukallaf maupun Ustadz yang asli, itu nubuatan tentang nabi mereka. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Ini penting sekali, saudara harus nonton sampai selesai. Karena nanti kita akan mengupas mengenai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tentang surat pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diterima oleh Muhammad di sebuah goa. Sebelumnya, mari kita saksikan bagaimana Ustadz Mukallaf bertemu dengan Ustadz benaran. Lalu Ustadz benaran ini termakan omongan atau takiyah daripada Ustadz Mukallaf, sampai akhirnya Ustadz benaran ini menangis terisak-isak. Mari kita saksikan sama-sama saudaraku. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Enggak usah lihat pasalnya. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebentar, Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Mana kali? Ya itu nubuat ya sama senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Nah saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi? Ya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi? Sangat kita sayangkan ya. Bagaimana mereka bertakiyah? Yang takiyah itu adalah Ustadz Mu'allaf ini. Dia bertakiyah bahwa di dalam Alkitab itu ada nubuatan mengenai nabi junjungan mereka. Maka
Ustadz tersebut menangis terisak-isak ketika membaca kitab Yesaya 29 ayat yang ke-12. Nah, ada orang yang beranggapan Ustadz itu menangis karena terharu bahwa ditemukannya nubuatan tentang junjungan mereka di dalam Alkitab. Nah, di banyak video lain mereka sebarkan isu bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Tetapi ada saat-saat tertentu mereka lupa terhadap apa yang sudah mereka gorengkan, bahwa Alkitab itu sudah palsu, dan mereka mencari nubuatan tentang nabinya di kitab yang palsu. Nah, kalau saya katakan Bapak Ibu, Ustadz tersebut menangis karena ada kuasa Tuhan di situ. Ketika kita membaca firman Tuhan dengan hikmat, penuh ketakutan, maka Roh Kudus akan bekerja, akan menyentuh hati kita. Walaupun ya kita tahu Ustadz itu menangis karena ada nubuatan tentang seorang laki-laki yang buta huruf, yang diklaim, diyakini bahwa di ayat itu, di surat itu bernubuat tentang junjungannya, tentang nabinya, saudaraku. Bapak Ibu, saya tidak membaca lagi mengenai firman Tuhan yang mereka obok-obok, ya. Saya tidak, karena sudah banyak teman-teman yang membahas. Ada Didit Yuli, ada juga TV Laskar Kristus, Bang Arif Gule. Sudah duluan mereka membahas mengenai takiyah para Ustadz Mukallaf dan Ustadz benaran. Lalu apa yang ingin kita bahas? Bapak Ibu, saya baca dulu ya apa yang dikatakan oleh si Kainama, Ustadz Mukallaf. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Ini timbul pertanyaan dari teman-teman yang berkumpul di situ. Si Mukallaf itu menjawab, ketika dikatakan kata Ustadz Mukallaf, tidak dapat membaca itu yang seperti tertulis dalam kitab Yesaya 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria, itu bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Kata si Ustadz Mukallaf, bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya 29 tanda bagi 12. Mereka katakan itu nubuatan tentang Muhammad. Sambil santai mereka mengatakan, Masya Allah, Masya Allah. Lalu seorang ustadz membaca sambil menangis terisak-isak. Bagaimana penyesat itu Bapak Ibu berkeliaran di sekitar kita. Bapak Ibu tahu, seandainya kami para penginjil bebas membahas iman mereka sebagaimana mereka bebas membahas iman kita, banyak sekali orang Islam yang murtad. Maka saudara setiap hari mendengar orang Islam yang murtad. Setiap hari puluhan bahkan ratusan orang Islam murtad. Apabila kita bisa seperti mereka, bisa bebas membahas kitab mereka sebagaimana mereka bebas membahas kitab kita. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak bisa bebas membahas kitab mereka karena kita diskat, ya. Kita diskat, kita dibentengi dengan hukum penistaan agama. Sehingga kita tidak bebas membahas dan tidak bebas mentafsirkan. Kita baca saja kitab mereka lalu kita lemparkan pertanyaan kepada mereka. Mereka tidak bisa menjawab dan mereka tidak terima dan mereka menghubungkan kita dengan hukum penistaan agama. Sekalipun penginjilan, apologet itu ingin dihambat dengan hukum penistaan, saudara juga setiap hari mendengar di media sosial ada saja orang yang murtad terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana bila kita bebas melakukan penginjilan? Bila saya dan teman-teman bebas melakukan penginjilan di warung-warung secara terbuka sebagaimana mereka bebas berdakwah, membawa agama mereka kepada orang Kristen Katolik, pasti kita dianggap penistaan, saudara. Membawa agama kepada orang yang beragama.
Sementara kita melihat mereka bebas mengarang cerita, mentafsirkan ayat demi ayat dalam Alkitab. Tujuannya untuk memurtadkan orang Kristen dan orang Katolik agar menyangkal iman percayanya kepada Yesus lalu menjadi bagian daripada mereka. Bapak Ibu, kita harus berbangga bagaimana Alkitab sudah mencatat sedemikian detail bahwa penyesat itu akan hadir. Penyesat itu akan muncul, nabi-nabi palsu itu akan muncul, para pengajar, guru-guru palsu, cikgu-cikgu palsu akan muncul berkeliaran di sekitar kita. Mereka membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, lalu ditafsirkan dengan seenak udelnya mereka, dengan tujuan dan harapan agar orang Kristen Katolik bisa murtad dari iman percayanya kepada Yesus. Alkitab mencatat, saudaraku, penyesat memang harus ada. Tetapi celakalah bagi orang yang melakukan penyesatan, saudara. Celaka. Maka kita melihat tidak ada ketenangan, kedamaian, sukacita di dalam diri para mukallaf itu. Kenapa? Karena setiap hari mereka sibuk baca firman Tuhan, lalu mereka tafsirkan menurut udel pemikirannya mereka. Bila kita membaca kitab mereka, kita tafsirkan, kita lemparkan pertanyaan itu, mereka tidak bisa terima dan kita dibenturkan dengan hukum penistaan agama, saudara. Jadi penginjilan kami Bapak Ibu di lapangan itu terbentur dengan hukum penistaan agama. Tetapi kami sangat bersyukur, tentu Bapak Ibu juga sangat bersyukur. Sekalipun terbendung dengan hukum penistaan agama, dibentengi dengan hukum penistaan agama, penginjilan tetap berjalan dengan lancar, secara sembunyi-sembunyi, dan ada saja orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu. Cuma kita tidak ekspos bagaimana mereka bebas mengekspos, Bapak Ibu. Kenapa? Intimidasi, ya, itu akan diterima oleh orang-orang yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Intimidasi itu, kata-kata kotor, sumpah serapah, itu akan keluar dan akan ditujukan kepada orang-orang yang baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum lagi diusir dari keluarga, dihujat oleh masyarakat sekitar, dan tidak dianggap saudara oleh kakak, adik kandungnya, abang kandungnya. Tidak dianggap anak oleh orang tua kandung, Bapak Ibu. Kenapa? Karena menyangkal agama, keluar dari agama Islam, percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, saya ingin membahas satu hal mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Mukallaf, bahwa ketika malaikat itu berkata kepada seorang pria itu, bacalah, Iqra, lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Saudaraku, saudara tahu, ketika wahyu pertama turun di sebuah gua, malaikat Jibril yang pertama sekali menjumpai Muhammad di sebuah gua, yang pertama tidak diberikan salam, tidak mengucapkan salam. Langsung disuruh baca, Iqra, bacalah. Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca dan aku tidak bisa menulis. Pertanyaan saya, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril pada waktu itu? Sehingga Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Diulang berkali-kali, jawabannya tetap sama, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Apa kira-kira yang disodorkan oleh malaikat Jibril sehingga Muhammad menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Benarkah itu yang disodorkan ayat Al-Quran? Atau bukan, Bapak Ibu? Kalau menurut pemikiran saya, itu bukan. Kenapa? Karena Al-Quran belum tertulis pada waktu itu. Ya, belum tertulis pada waktu itu, belum dibukukan, belum dimusafkan sebagaimana kita melihat dari teman-teman kita saat ini, Bapak Ibu. Waktu itu Al-Quran belum dimusafkan. Lalu apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril? Apakah Alkitab yang disodorkan? Apakah kitab Zabur, kitab Taurat yang disodorkan? Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aramek? Ini bisa saja, Bapak Ibu, kita bertanya seperti itu. Kenapa? Karena Muhammad menjawab tidak bisa membaca, dan Muhammad juga mengatakan tidak bisa menulis ketika disuruh membaca oleh malaikat Jibril. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di situ ada satu kata perintah, Iqra, artinya bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Malaikat Jibril tidak mengatakan ikutilah
apa yang aku bacakan, atau ikutilah apa yang aku suruh, atau ikutilah apa yang aku sampaikan kepadamu. Tidak. Malaikat Jibril tiba-tiba nongol, langsung menyuruh Muhammad untuk membaca. Muhammad menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pertanyaannya sekali lagi, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril sehingga Muhammad mengatakan tidak bisa membaca dan Muhammad mengatakan tidak bisa menulis? Adakah sesuatu yang disodorkan oleh malaikat Jibril? Kalau kita berpikir dengan akal pikiran, dengan akal yang sehat, pasti ada sesuatu yang disodorkan. Pertanyaannya, apa yang disodorkan itu sehingga Muhammad menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Banyak teman-teman berkata Al-Quran tidak mungkin, karena waktu itu Al-Quran belum tertulis seperti sekarang ini. Ya, belum tertulis, belum dimusafkan, belum dibukukan. Nah, jadi Muhammad langsung berkata tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Iqra. Jawabannya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sampai-sampai dikatakan di sebuah hadis, Jibril jengkel dan dia dekati Muhammad, dia dekam Muhammad. Ada yang mengatakan dicekik, Bapak Ibu. Baru setelah itu bisa membaca. Sebelumnya tidak bisa membaca. Dipaksakan, tetap jawabannya tidak bisa membaca. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad dikatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kalau menurut pemikiran saya, Bapak Ibu, ya, menurut pemikiran saya sekarang, kalau dulu saya tidak bisa berpikir, Bapak Ibu, karena kita tidak boleh bertanya dan tidak bisa bertanya terlalu dalam kepada para ustadz mengenai iman atau agama Islam. Tidak boleh bertanya. Kalau kita bertanya terlalu dalam, langsung dicap murtad. Jangan bertanya terlalu jawab, nanti kamu akan murtad. Coba bayangkan, kenapa pertanyaan itu, pernyataan itu sampai keluar dari mulut seorang ustadz? Ketika kita bertanya mengenai agama Islam terlalu dalam, terlalu detail, para ustadz mengatakan jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Ada apa sesungguhnya ini? Kenapa jawabannya semua sama? Jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu akan murtad. Apa yang disembunyikan? Ya, apa yang disembunyikan? Nah, tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan, saudaraku. Kalau saya boleh katakan, kenapa Nabi Muhammad dikatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Agar orang-orang dunia tidak beranggapan bahwa Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Maka mereka menyebarkan informasi bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Ya, Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan Nabi Muhammad tidak bisa menulis, agar orang-orang dunia tidak beranggapan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Nah, ini sebenarnya muncul isu bahwa kita sering mendengar Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Akhir-akhir ini muncul di media sosial, ada banyak sekali ustadz tidak menerima. Ya, tidak menerima kalau Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Banyak para ustadz tidak mau terima kalau Nabi Muhammad dikatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi yang beredar isu, waktu saya masih beragama Islam sampai detik ini, saudaraku, isu yang beredar bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akhirnya antar Ustadz A dan Ustadz B saling bertentangan. Akhirnya apa yang terjadi? Cekcoklah mereka di media sosial. Ya, cekcok di media sosial. Sementara kalau kita melihat, saudaraku, hadis maupun Al-Quran sama-sama orang tahu itu keluar terucap dari Nabi Muhammad. Seseorang tahu itu Al-Quran atau seseorang tahu itu hadis, itu berasal dari Nabi Muhammad sendiri. Dan setiap apa yang dialami oleh Nabi Muhammad mengenai spiritual, penerimaan wahyu, ketika Jibril datang membawa wahyu, selalu Nabi Muhammad mengkonsultasi kepada Waraqah bin Naufal selama Waraqah bin Naufal masih hidup. Saudaraku, kembali ke dasar firman. Alkitab sudah mencatat penyesat itu akan muncul dan penyesat itu harus ada. Dan apa kata firman Tuhan? Celakalah bagi yang mengadakan penyesat. Tuhan tidak main-main dengan orang yang melakukan penyesat, Bapak Ibu. Tidak main-main. Yang membolak-balikkan firman Tuhan, Tuhan tidak main-main. Ada konsekuensi hukum yang akan dialami dan diterima oleh orang tersebut ketika orang itu meninggalkan dunia ini. Masa hidupnya dia dibela dengan hukum, dibela oleh hukum.
tidak terkena dan tidak berdampak dengan hukum karena orang itu mayoritas. Tetapi nanti di hadapan hakim yang maha adil, orang tersebut tidak akan bisa lari, Bapak Ibu. Tidak akan bisa lari. Dan orang itu, saudaraku, akan menangis terisak-isak, nangis beneran, minta ampun sama Tuhan di hadapan hakim yang maha adil ketika diperhadapkan. Dan ketika berhadapan dengan hakim yang maha adil, orang itu akan minta ampun secara luar biasa. Ya, Alkitab sudah mencatat nabi palsu di mana-mana, guru palsu, cikgu palsu di mana-mana, para penyesat di mana-mana. Berbahagialah kepada kita yang berpegang teguh pada firman Tuhan sampai kesudahan. Dan kita akan mendapatkan mahkota ketika kita bisa bertahan sampai akhir. Berpegang teguhlah pada firman Tuhan, tinggallah dalam firman Tuhan, taati apa kata firman Tuhan, dengar apa kata firman Tuhan, dan lakukan apa kata firman Tuhan. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasyah, Urwah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang di sekitar kita menerima Yeshua Hamasyah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.